Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, selamat berjumpa dengan kami selaku pengampu mata kuliah Hukum Agraria. Eh, Sebagai kuliah perdana dalam mata kuliah Hukum Agraria, kami mencoba mengambil tema tentang pengertian agraria dan hukum agraria. Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh ahli hukum agraria kita, Budi Harsono, ya, itu menyatakan kata agraria itu berasal dari kata agrarius, ager, ya, dalam bahasa Latin, atau dalam bahasa Yunaninya agros. Nah, sementara bahasa Belanda adalah aker. Nah, itu semua artinya adalah tanah pertanian. Nah, sementara menurut Kamus Bahasa Indonesia, agraria berarti urusan pertanian atau tanah pertanian. Juga urusan pemilikan tanah. Kemudian Black Law Dictionary, ya, itu menyebutkan agraria laws, ya, atau hukum agraria seringkali digunakan untuk menunjuk kepada perangkat peraturan-peraturan hukum yang bertujuan mengadakan pembagian-pembagian tanah yang luas dalam rangka lebih meratakan penguasaan dan pemilikannya. Ini sebagaimana pernah dikutip oleh buku Budi Harsono, terbitan tahun 99, halaman 5. Nah, arti kata agraria menurut lingkungan administrasi pemerintah adalah tanah pertanian dan tanah non-pertanian. Nah, kemudian dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 60 nomor 104, kemudian pada tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2043 yang disahkan 20 September 60 atau yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, ya, kita kenal disingkat UUPA, ya, Undang-Undang Pokok Agraria. Di sini tidak memberikan pengertian tentang agraria tersebut, hanya memberikan ruang lingkup agraria menurut undang-undang dimaksud, menurut UUPA. Ya, sebagaimana tercantum dalam konsiderans UUPA, tidak pula dalam pasal-pasal maupun penjelasannya. Ruang lingkup agraria menurut UUPA meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Nah, kemudian AP Parlindungan, seorang ahli hukum pertanahan lainnya di Indonesia, yang menyatakan bahwa pengertian agraria mempunyai ruang lingkup, yaitu dalam arti sempit bisa berwujud hak-hak atas tanah ataupun pertanian saja. Sedangkan pasal 1 dan pasal 2 UUPA telah mengambil sikap dalam pengertian yang meluas, yaitu bumi, air, dan ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Nah, ruang lingkup agraria menurut UUPA sama dengan ruang lingkup sumber daya agraria atau sumber daya alam menurut ketetapan MPR RI nomor 9, ya, garing MPR garing 2001 tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Nah, ruang lingkup agraria atau sumber daya agraria atau sumber daya alam dapat dijelaskan sebagai berikut. Ya, meliputi
bumi, air, ruang angkasa. Kemudian yang keempat, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Yang dimaksud dengan bumi ya, dalam tap MPR tersebut, ya, pengertian bumi menurut pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Pokok Agraria adalah permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya, serta yang berada di bawah air. Permukaan menurut pasal 4 ayat 1 UUPA adalah tanah. Nah, kemudian air. Pengertian air menurut pasal 1 ayat 5 UUPA adalah air yang berada di perairan pedalaman maupun air yang berada di wilayah Indonesia, air laut yang wilayah Indonesia. Dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan disebutkan bahwa pengertian air meliputi air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah. Tetapi tidak meliputi air yang terdapat di laut. Nah, bagaimana dengan ruang angkasa? Pengertian ruang angkasa menurut pasal 1 ayat 6 UUPA adalah ruang di atas bumi wilayah Indonesia dan ruang di atas air wilayah Indonesia. Pengertian ruang angkasa menurut pasal 48 UUPA, ruang di atas bumi dan air yang mengandung tenaga dan unsur-unsur yang dapat digunakan untuk usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan itu. Nah, selanjutnya, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, ya, di dalam bumi, disebut bahan, yaitu unsur-unsur kimia, mineral-mineral, biji-biji, dan segala macam batuan, termasuk batuan-batuan mulia yang merupakan endapan-endapan alam. Nah, sebagaimana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, atau disingkat Minerba. Nah, kekayaan alam yang terkandung di air adalah ikan dan lain-lain. Kekayaan alam yang di air ya adalah ya, yang berada di dalam perairan pedalaman dan laut di wilayah Indonesia. Jadi itu, menurut Undang-Undang Minerba ya, kekayaan alam itu yang terkandung di air, ya, kekayaan alam yang terkandung di air itu adalah ikan dan lain-lain. Kekayaan alam yang di air adalah ikan, ya, yang berada di dalam perairan pedalaman dan laut wilayah Indonesia. Nah, dalam dalam hubungan dengan kekayaan alam di dalam tubuh bumi dan air tersebut, perlu dimaklumi adanya pengertian dan lembaga zona ekonomi eksklusif yang meliputi jalur perairan dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Nah, dalam zona ekonomi eksklusif ini, hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, dan lain-lain atas segala sumber daya alam hayati dan non-hayati yang terdapat di dasar laut serta tubuh bumi di bawahnya, air di atasnya, ya, ada pada negara Republik Indonesia. Ya, jadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 83 tentang zona ekonomi eksklusif. Demikian. Selanjutnya kita berbicara pengertian hukum agraria. Sebutan agraria dalam arti yang
demikian luasnya itu. Maka dalam pengertian UUPA, hukum agraria bukan hanya merupakan satu perangkat bidang hukum. Hukum agraria bukan hanya merupakan satu perangkat di bidang hukum, ya, tapi hukum agraria merupakan suatu kelompok berbagai bidang hukum yang masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atas sumber-sumber daya alam tertentu. Kelompok tersebut terdiri atas, ya, satu, hukum tanah. Nah, hukum tanah itu mengatur hak-hak penguasaan atas tanah dalam arti permukaan bumi. Kemudian B, hukum air. Hukum air mengatur hak-hak penguasaan atas air. Nah, sementara yang C, hukum pertambangan. Nah, hukum pertambangan mengatur hak-hak penguasaan atas bahan-bahan galian yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Pokok Pertambangan. Nah, yang D, hukum perikanan. Hukum perikanan yang mengatur hak-hak penguasaan atas kekayaan alam yang terkandung di dalam air. Kemudian yang E, hukum penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa. Ini mengatur hak-hak penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa yang dimaksud oleh pasal 48 Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, hukum agraria menurut Baksan Mustafa adalah kaidah hukum yang tertulis, ya, adalah hukum agraria dalam bentuk hukum undang-undang dan peraturan-peraturan yang tertulis lainnya yang dibuat oleh negara. Nah, sedangkan kaidah hukum yang tidak tertulis adalah hukum agraria dalam bentuk hukum adat agraria yang dibuat oleh masyarakat adat setempat dan yang pertumbuhan, perkembangan serta berlakunya dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan. Selanjutnya kita berbicara pemahaman tentang hukum tanah. Ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi. Nah, tanah yang dimaksud bukan mengatur segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya, yaitu tanah yang dalam pengertian yuridis yang disebut hak. Tanah sebagai bagian dari bumi disebutkan dalam pasal 4 ayat 1 UPA, yaitu atas dasar hak menguasai dari negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, serta badan-badan hukum. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan hak atas tanah adalah hak yang memberikan wewenang kepada pemegang haknya untuk mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dimilikinya. Perkataan mempergunakan mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu dipergunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan. Sedangkan perkataan mengambil manfaat mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu dipergunakan untuk kepentingan bukan mendirikan bangunan, misalnya pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan. Nah, hukum tanah adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang semuanya mempunyai objek pengaturan yang sama, yaitu hak-hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum dan sebagaimana hubungan hukum yang konkret, beraspek publik dan privat, yang dapat disusun dan dipelajari secara sistematis, hingga keseluruhannya
menjadi satu kesatuan yang merupakan satu sistem. Ketentuan-ketentuan hukum tanah yang tertulis bersumber pada UUPA dan pelaksanaannya yang secara khusus berkaitan dengan tanah sebagai sumber hukum utamanya. Sedangkan ketentuan-ketentuan hukum tanah yang tidak tertulis bersumber pada hukum adat tentang tanah dan jurisprudensi tentang tanah sebagai sumber hukum pelengkapnya. Nah, objek hukum atas tanah, objek hukum tanah, ya, objek dari hukum tanah adalah hak penguasaan atas tanah yang dibagi menjadi dua, yaitu A. Hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum. Nah, ini maksudnya hak penguasaan atas tanah ini belum dihubungkan dengan tanah atau tanah dan orang atau badan hukum tertentu sebagai subjek atau pemegang haknya. Ya, penguasaan hak atas tanah ya sebagai lembaga hukum. Nah, yang B adalah hak penguasaan atas tanah sebagai hubungan hukum yang konkret. Nah, ini maksudnya hak penguasaan atas tanah ini sudah dihubungkan dengan hak tertentu sebagai objeknya dan orang atau badan hukum tertentu sebagai subjek atau pemegang haknya. Kemudian hukum tanah yang ada itu beraspek publik dan beraspek privat. Hak bangsa Indonesia atas tanah yang beraspek publik dan privat. Hak menguasai dari negara atas tanah beraspek publik, hak ulayat masyarakat hukum adat beraspek publik dan privat. Dan hak-hak perseorangan atas tanah itu beraspek privat, ya. Jadi gitu. Jadi hukum tanah ada yang ada yang beraspek publik dan beraspek privat. Jadi kalau hak bangsa Indonesia atas tanah itu beraspek publik dan privat, ya. Ada kalau hak bangsa Indonesia ya. Tapi kalau hak menguasai dari negara atas tanah itu beraspek publik. Kalau hak ulayat masyarakat hukum adat itu beraspek dua, privat dan publik. Nah, sementara hak-hak perseorangan atas tanah hanya beraspek privat. Nah, itu. Ya, kita berbicara tentang pokok-pokok agraria ya. Nah, secara garis besar, hukum agraria setelah berlakunya UUPA dibagi menjadi dua bidang, yaitu satu, hukum agraria perdata atau keperdataan. Nah, ini maksudnya adalah keseluruhan dari ketentuan hukum yang bersumber pada hak perorangan dan badan hukum yang yang memperbolehkan, mewajibkan, melarang diperlakukan perbuatan yang berhubungan dengan tanah, ya, sebagai objeknya ya. Nah, contoh jual beli, hak atas tanah sebagai jaminan utang atau hak tanggungan. Kemudian pewarisan. Nah, yang kedua hukum agraria administrasi. Ini adalah keseluruhan dari ketentuan hukum yang memberi wewenang kepada pejabat dalam menjalankan praktek hukum negara dan mengambil tindakan dari masalah-masalah agraria yang timbul. Contoh, pendaftaran tanah, pengadaan tanah, pencabutan hak atas tanah. Sebelum berlakunya UUPA, hukum agraria di Hindia Belanda atau Indonesia terdiri dari 5 perangkat hukum. Apa saja itu? 1. Hukum agraria adat. Hukum agraria adat yaitu keseluruhan kaidah-kaidah hukum agraria yang bersumber pada hukum adat dan berlaku terhadap tanah-tanah yang dipunyai dengan hak-hak atas tanah yang diatur oleh hukum adat. Nah, kedua, hukum agraria barat.
yaitu keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum agraria yang bersumber pada hukum perdata barat, khususnya yang bersumber pada Burgerlijk Wetboek atau BW, hukum perdata. Kemudian hukum agraria administratif, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan atau putusan-putusan yang merupakan pelaksanaan dari politik agraria pemerintah di dalam kedudukannya sebagai badan penguasa. Nah, yang keempat adalah hukum agraria swapraja, yaitu keseluruhan dari kaidah hukum agraria yang bersumber dari kaidah hukum agraria, ya, di mana ya sumbernya pada peraturan-peraturan tentang tanah di daerah-daerah swapraja, misalnya Yogyakarta, Aceh, yang memberikan pengaturan bagi tanah-tanah di wilayah daerah-daerah swapraja bersangkutan. Yang kelima adalah hukum agraria antar golongan. Nah, hukum yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa atau kasus agraria atau tanah, maka timbullah agraria antar golongan, yaitu keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang menentukan hukum manakah yang berlaku, ya, hukum adat atau hukum barat. Apabila dua orang yang masing-masing tunduk pada hukumnya sendiri-sendiri bersengketa mengenai tanah. Kelima perangkat hukum agraria tersebut setelah negara Indonesia merdeka atas dasar pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan masih berlaku selama belum diadakan yang baru. Hanya saja hukum agraria administratif yang tertuang dalam Agrarische Wet atau Agrarische Besluit tersebut digantikan oleh pemerintah Republik Indonesia dengan hukum agraria administratif mengenai pemberian izin oleh pemerintah. Nah, dilihat dari objeknya, hukum agraria nasional dibagi menjadi dua. Satu, itu hukum agraria dalam arti sempit. Itu hanya membahas tentang hak-hak atau membahas tentang hak penguasaan atas tanah yang meliputi hak bangsa Indonesia atas tanah, hak menguasai dari negara atas tanah, hak ulayat, hak persorangan atas tanah. Itu dalam arti sempit. Hukum agraria dalam arti luas, materi yang dibahas yaitu ada beberapa. Ini A, hukum pertambangan dalam kaitannya dengan hak kuasa pertambangan. Yang B adalah hukum kehutanan dalam kaitannya dengan hak penguasaan hutan. Lanjutnya, yang C adalah hukum pengairan dalam kaitannya dengan hak guna air. Yang D, hak hukum ruang angkasa dalam kaitannya dengan hak ruang angkasa. Sementara yang E, hukum lingkungan hidup, itu dalam kaitannya dengan tata guna tanah, land reform. Gitu, ya. Saya kira itu ya. Dari objeknya itu hukum agraria itu dilihat ada dua tadi ya, sudah dijelaskan hukum agraria dalam arti sempit dan hukum agraria dalam arti luas. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pertemuan pertama ini. Untuk itu kuliah saya akhiri dengan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.